Saya akan bercerita tentang pandangan Paulus tentang Yesus Kristus dan salib Kristus. Pandangan Paulus tentang Yesus. Sebagai orang Yahudi, Paulus memiliki pandangan tentang Allah dan Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Paham tersebut berakar pada tradisi Yahudi tentang Yahweh dan Mesias, sebagaimana tertera dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam Roma 9:5 tertulis bahwa Paulus percaya akan kedatangan Mesias. Paulus sendiri dengan latar belakang Yunani menyebut Kristus dengan kata Kyrios, yaitu Kristus yang bangkit dan memperoleh kemuliaan surgawi. Kyrios, Kyrie, ya. Kyrios. Paulus mengimani Yesus yang telah bangkit dan telah dimuliakan oleh Allah. Paulus percaya bahwa Yesus Kristus telah hidup menuju kehidupan yang melampaui kehidupan badannya. Kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa Yesus dibenarkan oleh Allah. Setelah pengalamannya di Damsyik, Paulus memandang Yesus bukan lagi dari kacamata manusia, melainkan ia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sengsara dan wafat Yesus dimengerti sebagai kesediaan Kristus untuk menjadi kutuk bagi umat manusia demi menyelamatkan mereka dari kutukan hukum Taurat. Bagi Paulus, umat Kristen telah disatukan dalam Kristus. Pengalaman Damsyik menjelaskan kepada Paulus bahwa Kristus mengidentifikasikan diri dengan umat Kristiani dan umat Kristiani pastilah umat Allah. Harapannya pengalaman ini ikut mempengaruhi pandangan Paulus tentang gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Bagi Paulus, Kristus adalah penyelamat manusia dari dosa, kematian, serta kutukan hukum Taurat. Karena itu seluruh segi kehidupan Kristen harus dipandang dari cara pandang Kristus sendiri, bukan dari cara pandang hukum Taurat. Berikut ini adalah pandangan Paulus tentang Kristus. Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Paulus menyebut Yesus dengan Tuhan Yesus Kristus 28 kali, Tuhan kita 9 kali, Yesus Kristus Tuhan kita 3 kali, sepanjang di seluruh surat-suratnya. Pengakuan Paulus akan Yesus sebagai Tuhan menggiring umat Kristen ke dalam persekutuan orang-orang yang percaya akan kebangkitan dan mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Sebab bukan dari kami yang memberitakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Yesus diangkat dan menempati kedudukan penuh kuasa atas manusia baik yang hidup maupun yang mati. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Daripadanya berasal segala sesuatu dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Kita juga menemukan himne kristologis Paulus tentang pengosongan dan peninggian Yesus. Karena pengosongan dirinya dan ketaatannya sampai mati, padanya dikaruniakan satu nama baru yang menunjuk pada peran dan status baru, yaitu Kristus atau Kyrios. Dengan gelar Kristus, Yesus menempati peran Allah dalam memerintah dan menyelamatkan dunia. Yesus adalah Mesias, Kyrios atau Kristus. Paulus meyakini bahwa Yesus sungguh Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Sebutan Yesus Mesias diganti oleh Paulus menjadi Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus. Bagi Paulus, nama Yesus Kristus sebagai nama pribadi, tapi juga Kristus adalah sebuah gelar Mesias. Baik sebagai pribadi maupun sebagai Mesias adalah identik. Dalam dari Yesus terdapat nama Yesus Kristus sebagai nama diri Yesus, tapi juga Yesus sendiri adalah Kristus atau Mesias. Bagi Paulus, Kristus tetap mempunyai fungsi dalam proses keselamatan Israel. Kristus sebagai Mesias mempunyai misi sebagaimana ditulis dalam kitab suci. Kristus memenuhi fungsi misi yang akan datang, eskatologis, sebagai Mesias yang akan datang kembali dalam kemuliaannya nanti. Dia akan menjadi hakim atas manusia dan menghancurkan orang-orang jahat. Misi Yesus dikaitkan dengan martabat kerajaan. Paulus menghubungkan kerajaan Allah dengan kebangkitan dan keselamatan. Dengan pemerintahannya, Kristus akan berkuasa atas semua musuh. Dia akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa. Kerajaan Allah digambarkan sebagai berkat eskatologis yang diwariskan kepada manusia dan juga digambarkan sebagai berkat pada zaman sekarang atau masa kini.
Kerajaan Allah bagi Paulus terkait dengan kebenaran, damai, sukacita, dan segala hal yang dianggap sebagai buah-buah roh. Kendati ada kesinambungan, mesianitas Kristus tetap mengambil bentuk lain dari mesianitas Yahudi. Mesias Kristus tidak berkuasa lewat kekuatan politik dan peperangan fisik. Itu sebagaimana anggapan orang Yahudi di Israel sekarang. Mesias menurut orang Yahudi yang sekarang membangun negara Israel, Mesias bagi mereka itu adalah tokoh politik yang melakukan penyelamatan umat manusia dengan cara kekerasan senjata. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Kristus yang kita imani dan diajarkan oleh Santo Paulus. Kristus tidak diatur, pemerintahan Kristus tidak diatur menurut aturan politik di dunia politik. Yesus Mesias yang duduk di sisi kanan Bapa adalah Yesus Nazaret yang lahir di Bethlehem dan tidak membangun sebuah kekuatan politik di Israel. Yesus yang dimuliakan itu adalah Yesus dari Nazaret, keturunan Raja Daud, pernah hidup di bawah hukum Taurat, dia miskin, berkarat di tengah masyarakat Yahudi, memiliki 12 murid, memulai tradisi perjamuan Ekaristi, dihukum mati, disalibkan, wafat, dan bangkit dari kematian. Yesus itu juga lemah lembut, taat kepada Allah Bapa, tekun, menyangkal diri, benar dan tidak berdosa. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah. Gelar anak Allah menunjukkan relasi yang amat dekat antara Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus diutus untuk menyelamatkan umat manusia dengan menjadi serupa dengan manusia, supaya manusia serupa dengannya sebagai anak-anak Allah. Partisipasi Yesus pada kerapuan kemanusiaan bertujuan agar manusia berpartisipasi dalam keputraan ilahinya. Paulus menyatakan bahwa dia mewartakan Injil tentang anak Allah. Gelar anak Allah itu berakar dari tradisi Yahudi. Gelar anak Allah sering digunakan untuk para malaikat, untuk Israel itu sendiri, bangsa pilihan, dan juga untuk raja, itu anak Allah. Dengan sebutan anak Allah, hendak mengungkapkan adanya hubungan yang sungguh dekat antara Allah dengan mereka yang bergelar anak Allah, ya, bukan karena darah dan daging, bukan karena perkawinan suami istri, ya. Banyak orang mengkritik anak Allahan Yesus itu seolah-olah Tuhan itu mempunyai istri. Ini adalah istilah anak Allah itu lebih bersifat analogis, ya, perbandingan, bukan bersifat biologis. Roma 1:34, Injil tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus bagi Paulus merupakan bukti bahwa Yesus adalah benar dan diakui sebagai anak Allah, bukan anak Allah, bahkan anak Allah yang berkuasa. Roma 8:3, Yesus diutus sebagai anak Allah dalam rupa daging. Sebagai pribadi manusia, nama Yesus dari Nazaret, serupa dengan daging, dikuasai oleh dosa karena dosa. Dengan jalan menjadi manusia atau menjadi daging, dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa, mengalahkan dosa manusia yang dilakukan dalam kuasa daging. Tindakan Allah mengutus Yesus tidak dilakukan dalam hukum Taurat, melainkan dalam peristiwa kebangkitan dari kematian dan kemuliaan surga. Gelar anak Allah dalam panggilan Paulus jauh dari konsep mesianis Yahudi yang bernuansa politis. Yesus menjadi manusia dengan tujuan agar manusia memperoleh keselamatan. Anak Allah artinya yang amat berkenan kepada Allah, yang rela mengasihi dan menyerahkan diri untuk Allah demi keselamatan manusia. Gelar anak Allah hendak ditegaskan bahwa Yesus berada di pihak Allah. Allah mengutus Yesus agar manusia diterima sebagai anak. Dengan demikian unsur kebangkitan Yesus mengarah kepada partisipasi umat dalam Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Itu ada di 1 Korintus 1:4-9. Paulus mengajarkan bahwa keputraan ilahi dianugerahkan kepada manusia melalui Yesus dan seturut dengan Yesus sebagai gambar ideal dari anak Allah.
Pandangan tentang salib. Menurut tradisi Israel, orang yang digantung di salib adalah orang terkutuk. Ulangan 21-23. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk anak kita. Sebab ada tertulis, terkutukkah orang yang digantung pada kayu salib. Tradisi bangsa Romawi waktu itu pun memandang hukum mati di salib merupakan hukum yang hina, keji. Hanya diberikan kepada penjahat yang melakukan kejahatan keji. Karena begitu hinanya, maka hukuman salib tidak boleh dikenakan pada orang yang berwarga negara Roma. Menurut Paulus, salib adalah kebodohan bagi orang Yahudi, batu sandungan bagi orang Yunani, namun Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan dan hikmat kebijaksanaan Allah. Kristus dengan darahnya yang tertumpah di salib disebut sebagai jalan perdamaian. Paulus menghubungkan penyaliban Yesus dengan tradisi korban Yahudi di Bait Allah. Dengan mempersembahkan korban bukan di mezbah Allah, dengan mempersembahkan korban bakaran di mezbah Allah, umat Yahudi diampuni dan diperdamaikan dengan Allah. Yesus itu serupa dengan korban mezbah. Dengan korban di mezbah salib, Yesus mendamaikan umat manusia yang berada di bawah kuasa dosa dengan Allah yang membawa pengampunan. Pengorbanan Yesus di mezbah salib adalah atas prakarsa Allah, karena itu pengorbanan Kristus bersifat sempurna dan dilaksanakan satu kali saja untuk selama-lamanya. Salib disebut juga sebagai karya penebusan manusia dari kuasa dosa. Istilah penebusan menunjuk pada tindakan pembebasan. Wafat Yesus bagaikan harga yang harus dibayar untuk pembebasan manusia dari hukuman dosa. Kuasa dosa adalah kekuatan kegelapan yang membelenggu hidup manusia. Kematian Kristus di salib merupakan penebusan manusia dari belenggu dosa agar manusia menjadi anak-anak Allah. Salib Kristus juga membebaskan manusia dari perhambaan kepada hukum Taurat, supaya hubungan manusia dan Allah bagaikan hubungan anak dan bapa, bukan lagi antara Tuhan dan hamba. Dengan salib Kristus, manusia tidak lagi dikuasai hukum Taurat, tapi berada di bawah kasih karunia Kristus. Manusia diberi ruang kemerdekaan untuk menghayati hidup dalam roh yang berkarya dalam masing-masing pribadi. Salib bertentangan dengan kesombongan dan nafsu manusia. Dengan salib, Yesus menunjukkan kerendahan hati anak Allah tanpa batas. Umat Kristen diharapkan memiliki kerendahan hati yang serupa seperti kerendahan hati Yesus. Karena salib tidak terlepas dari peristiwa kebangkitan, maka salib dihubungkan dengan kemuliaan dan kemenangan, serta harapan akan hidup abadi. Dengan demikian, penderitaan dihayati sebagai salib yang membawa orang kepada keselamatan abadi. Dengan salib Kristus, Paulus mampu menghayati apa artinya mengosongkan diri atau kenosis. Penderitaan yang dialaminya merupakan keikutsertaan dia pada salib Kristus. Paulus tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus, karena salib Kristus adalah wujud dari kasih Allah. Paulus berjuang bukan supaya dikasihi oleh Allah, melainkan karena sudah dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus, dengan kasih yang tuntas melalui salib. Jadi kita mengasihi bukan supaya kita dikasihi oleh Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita bertugas untuk menyebarluaskan kasih Tuhan yang sudah mendahului itu. Kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi Paulus, itulah yang menjadi andalan kehidupan dan perjuangan Paulus. Kasih Kristus melalui salib menjadi andalan kebanggaan, kemegahan. Maka bersatu dengan salib dan kematian, menderita bersama Yesus, membawa kita kepada kebangkitan dan kemuliaan Kristus.